Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan anggota kelompoknya adalah saya sendiri Alkan Nazra Ilman, Andri Sandriwan, Azra Adrina Langguli, dan Zikra Alia Nurrahmah. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Azra Adrina Langguli. Padanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi tentang strategi pembelajaran yang pertama, yaitu pembelajaran akselerasi. Bisa dilanjut? Sebelum kita membahas lebih jauh, ayo kita mengenal apa itu pembelajaran akselerasi. Pengertian pembelajaran akselerasi atau yang biasa kita kenal dengan istilah program percepatan belajar adalah program layanan pendidikan yang diberikan kepada siswa yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa dengan penyelesaian waktu belajar lebih cepat dari waktu yang ditentukan dari setiap satuan pendidikan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi, program akselerasi ini diikuti oleh siswa yang istilah kita mah memiliki kecerdasan di atas rata-rata dengan waktu yang lebih cepat dari waktu normalnya. Yang biasanya SD itu 6 tahun, akselerasi ini mempersingkat menjadi 5 tahun. Begitu pula dengan SMP dan SMA yang normalnya 3 tahun dipersingkat menjadi 2 tahun. Karakteristik khusus anak akselerasi ini adalah mereka tidak memerlukan banyak waktu dan tidak memerlukan banyak bantuan. Maksudnya tidak memerlukan banyak bantuan itu seperti mereka tidak memerlukan program remedial dan pengayaan yang hal itu justru akan memperlambat pembelajaran mereka. Selanjutnya, apa saja tujuan akselerasi? Berdasarkan pedoman penyelenggaraan program percepatan belajar, tujuan akselerasi ini ada dua macam, yaitu tujuan secara umum dan tujuan secara khusus. Saya akan membahas tujuan secara umumnya terlebih dahulu. Tujuan secara umum pembelajaran akselerasi itu ada 4. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang memiliki karakteristik spesifik dari segi perkembangan kognitif dan afektifnya. Yang kedua, untuk memenuhi hak asasi peserta didik sesuai dengan kebutuhan pendidik bagi dirinya sendiri. Yang ketiga, memenuhi minat intelektual dan perspektif masa depan peserta didik. Dan yang keempat, menimbang peran peserta didik sebagai aset dan kebutuhan masyarakat untuk menyiapkan peserta didik sebagai pemimpin masa depan. Adapun tujuan secara khususnya yaitu yang pertama, memberi penghargaan untuk dapat menyelesaikan program pendidikan secara lebih cepat sesuai dengan potensinya. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pembelajaran peserta didik. Yang ketiga, mencegah rasa bosan terhadap iklim kelas yang kurang mendukung berkembangnya potensi dan keunggulan peserta didik secara optimal. Dan yang keempat, memacu mutu peserta didik untuk meningkatkan kecerdasan spiritual, intelektual, dan emosionalnya secara berimbang. Di samping memiliki tujuan, tentu saja pembelajaran akselerasi memiliki banyak manfaat, yaitu diantaranya yang pertama meningkatkan efisiensi, meningkatkan efektivitas, ekonomis, dan membuka siswa pada kelompok barunya. Maksudnya ekonomis itu, jadi dengan adanya program pembelajaran akselerasi, guru-guru di sekolah, pihak sekolah maksudnya maaf, itu tidak memerlukan banyak biaya untuk melatih guru khusus untuk anak berbakat. Dan membuka siswa pada kelompok barunya itu maksudnya siswa-siswa dengan kemampuan yang luar biasa, mereka akan bertemu dan bergabung dengan siswa lainnya yang memiliki kemampuan intelektual serta kemampuan akademis yang sama, sehingga mereka tidak akan merasa bahwa mereka yang paling super atau yang paling hebat. Slide selanjutnya.
prinsip pembelajaran akselerasi menurut Leaf dan Hendro. Yang pertama, belajar melibatkan seluruh pikiran dan tubuh. Jadi maksudnya itu belajar itu tidak hanya menggunakan otak, tetapi juga melibatkan seluruh pikiran tubuh dengan segala emosi dan panca indera. Yang kedua, belajar adalah berkreasi, bukan mengkonsumsi. Jadi pembelajaran itu adalah yang diciptakan oleh peserta didik, bukan hanya sekedar diserap oleh peserta didik. Yang ketiga, pembelajaran berlangsung pada banyak tingkatan secara simultan atau secara bersamaan. Yang keempat, belajar berasal dari mengerjakan pekerjaan itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita mau belajar berenang, maka kita harus mengerjakan aktivitas renang itu sendiri. Begitu pula juga dengan kalau misalnya kita mau belajar cara bernyanyi, maka kita harus bernyanyi. Dan yang kelima, emosi positif sangat membantu pembelajaran. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Alka Nazra Ilman. Padanya dipersilakan. Untuk materi selanjutnya adalah jenis-jenis kecerdasan akselerasi. Yang pertama, kecerdasan linguistik bahasa, yaitu kemampuan untuk membaca, menulis, dan berkomunikasi dengan kata-kata atau bahasa, seperti para pengarang, penyair, jurnalis, pembicara atau orator, editor, semua ini memiliki tingkat kecerdasan linguistik yang tinggi. Yang kedua, logika matematika, yaitu kemampuan dalam menghitung, mengukur, dan menyelesaikan operasi-operasi matematis, serta berpikir logis dan sistematis. Kecerdasan ini biasanya dimiliki oleh ahli matematika, insinyur, akuntan, ahli statistik, programmer komputer, semuanya menunjukkan kecerdasan logika yang matematika yang kuat. Yang ketiga, kecerdasan visual spasial, yaitu kemampuan berpikir menggunakan gambar, dan orang yang memiliki kecerdasan jenis ini lebih mudah belajar melalui sajian-sajian visual seperti film, gambar, video, dan peragaan yang menggunakan model dan slide. Kecerdasan ini biasanya dimiliki oleh arsitek dekorator, inventor, desainer, penulis, fotografer, dan sutradara film. Yang keempat, kecerdasan kinestetik tubuh, yaitu kemampuan menggunakan tubuh secara terampil dalam memecahkan masalah, menciptakan produk. Kemampuan ini seperti koordinasi keseimbangan, keterampilan, kekuatan, kelenturan, dan kecepatan, maupun kemampuan menerima rangsangan dan hal-hal yang berkaitan dengan sentuhan. Kecerdasan ini biasanya dimiliki oleh pengrajin, mekanik, dokter bedah, atlet, aktor, dan penari. Selanjutnya, kecerdasan musikal, yaitu kemampuan menciptakan musik, dapat bernyanyi dengan baik atau memahami dan mengapresiasi musik. Orang yang mempunyai kecerdasan jenis ini sangat peka terhadap suara atau bunyi. Mereka sering bernyanyi, bersiul, atau bersenandung ketika melakukan aktivitas lain. Kecerdasan ini biasanya dimiliki oleh pemain musik, penyanyi, komposer, dan sebagainya. Selanjutnya, kecerdasan interpersonal atau sosial, yaitu kemampuan untuk memahami dan berinteraksi dengan orang lain secara efektif. Kecerdasan interpersonal ditampilkan pada kegembiraan berteman dan kesenangan dalam berbagai macam aktivitas sosial. Orang yang memiliki jenis kecerdasan ini menyukai dan menikmati bekerja secara kelompok, belajar. Sambil berinteraksi dan bekerja sama, juga merasa senang bertindak sebagai penengah atau mediator dalam perselisihan dan pertikaian baik di sekolah maupun di rumah. Kecerdasan ini biasanya dimiliki oleh politisi, marketer, pekerja sosial, guru, psikolog, dan pewawancara. Dan yang ketujuh, kecerdasan intrapersonal, yaitu kemampuan menganalisis diri sendiri dan bertindak berdasarkan pemahaman tersebut. Kecerdasan intrapersonal tercermin dalam kesadaran mendalam akan perasaan batin. Orang dengan kecerdasan intrapersonal tinggi pada umumnya mandiri, tak tergantung pada orang lain, dan yakin dengan pendapat diri yang kuat tentang hal-hal yang kontroversial. Mereka memiliki rasa percaya diri yang besar serta senang sekali bekerja berdasarkan program sendiri dan hanya dilakukan sendirian. Kecerdasan ini biasanya dimiliki oleh ahli filsafat, ahli ilmu agama, dan psikolog. Selanjutnya,
Model penyelenggaraan kelas akselerasi. Yang pertama, kelas reguler. Kelas reguler, di mana siswa yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa tetap berada bersama-sama dengan siswa lainnya di kelas reguler, atau model inklusif. Bentuk penyelenggaraan pada kelas reguler dapat dilakukan dengan model sebagai berikut. 1. Kelas reguler dengan kelompok atau klaster. Siswa dengan memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa belajar bersama siswa lain yang normal di kelas reguler dalam kelompok khusus. Yang kedua, kelas reguler dengan pull out. Siswa yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa belajar bersama siswa lain yang normal di kelas reguler, namun dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas ke ruang sumber khusus atau ruangan khusus untuk belajar mandiri dan atau belajar dengan guru pembimbing khusus. Yang ketiga, kelas reguler dengan cluster dan pull out. Siswa yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa belajar bersama siswa lain yang normal di kelas reguler ke ruang sumber atau ruang khusus untuk belajar mandiri, belajar kelompok, dan atau belajar dengan guru pembimbing khusus. Selanjutnya, kelas khusus dan sekolah khusus. Kelas khusus, di mana siswa yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa belajar dalam kelas khusus. Sekolah khusus. Sekolah khusus di mana siswa yang belajar di sekolah ini adalah siswa yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Penempuhan jangka waktu belajar pada program akselerasi atau kelas akselerasi berbeda dengan kelas umum atau kelas reguler pada biasanya. Jangka waktu akselerasi lebih cepat seperti diutarakan Depdiknas tahun 2003 bahwa mengenai laman belajar, waktu yang digunakan menyelesaikan program belajar bagi siswa memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa lebih cepat dibandingkan dengan siswa reguler. Pada satuan pendidikan dasar, dari 6 tahun dapat dipercepat menjadi 5 tahun, sedangkan pada satuan pendidikan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, masing-masing dari 3 tahun menjadi 2 tahun. Selanjutnya, kurikulum akselerasi. Kurikulum yang digunakan akselerasi adalah kurikulum nasional yang standar, namun dilakukan improvisasi alokasi waktu sesuai dengan tuntutan belajar peserta didik. Muatan kurikulum untuk program akselerasi tidak berbeda dengan kurikulum standar yang digunakan untuk program reguler. Perbedaannya terletak pada penyusunan kembali struktur program pengajaran dalam alokasi waktu yang lebih singkat. Program akselerasi ini akan menjadikan kurikulum standar yang biasanya ditempuh siswa SMU dalam 3 tahun menjadi hanya 2 tahun. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Andri. Baik, selanjutnya kita akan beralih pada materi selanjutnya. What is Inquiry Discovery Learning System? Nah, menurut Syafruddin Nurdin, jadi metode Discovery Learning ini adalah suatu metode yang dapat disusun oleh guru dalam proses belajar mengajar sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, apa sih discovery learning itu? Jadi, discovery adalah suatu prosedur dalam pembelajaran yang lebih menekankan pada belajar mandiri, memanipulasi objek, melakukan eksperimen atau penyelidikan dengan siswa lain gitu sebelum melakukan generalisasi atau simpulan. Nah, di sini ada ciri utama dari belajar discovery. Ada 3 ciri belajar discovery. Yang pertama, mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk menciptakan, menggabungkan, dan mengeneralisasi pengetahuan. Yang kedua, berpusat pada siswa. Yang ketiga, kegiatan untuk menggabungkan pengetahuan baru dan pengetahuan yang sebelumnya yang sudah ada. Nah, di sini
ada langkah kerja atau sintak dalam model discovery learning ini. Yang pertama itu ada pemberian rangsangan atau stimulation. Nah, pada tahap pertama ini pendidik atau guru hendaknya memberikan stimulasi gitu atau rangsangan dan pertanyaan mengenai video, foto ataupun fenomena-fenomena yang sedang trending topik saat ini gitu. Nah, sehingga dapat menimbulkan suatu penasaran, rasa ingin tahu gitu terhadap siswanya, sehingga ingin bertanya gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada identifikasi masalah atau problem statement. Nah, di sini tadi setelah dirangsang atau diberikan stimulasi oleh pendidiknya, maka di sini siswa akan mencari identifikasi masalah dari pertanyaan yang diajukan oleh pendidiknya. Yang ketiga itu ada pengolahan data. Dituntut untuk lebih aktif dalam mencari berbagai sumber rujukan belajarnya gitu, ataupun kajian daftar pustaka. Kemudian di sini ada pembuktian atau verification. Nah, di sini verification untuk mencari kesesuaian gitu. Apakah data-data yang sudah diperoleh, sudah diolah tadi itu sesuai atau belum dengan poin kedua, yaitu dengan identifikasi masalahnya. Dan ya selanjutnya itu ada pengumpulan atau generalisasi, kesimpulan atau generalisasi. Nah, di sini simpulan. Nah, sebenarnya ada satu tahapan lagi, yaitu komunikasi gitu. Mengkomunikasikan atau mempublikasikan secara lisan maupun tulisan. Kalau lisan biasanya itu berupa presentasi dan tulisan berupa laporan. Baik, kita beralih ke inquiry learning system. Menurut Joyce, Weil, dan Calhoun mengemukakan bahwa sumber energi utama dari inquiry adalah kesadaran diri siswa dalam mencari, menemukan, memeriksa, dan merumuskan cara pemecahan masalah mandiri. Nah, jadi inquiry learning system ini melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa gitu untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuan dengan penuh percaya diri. Nah, perlu diketahui bahwa inquiry dengan discovery itu hampir sama gitu, hampir sama sistemnya. Di mana discovery itu merupakan penyingkapan atau penemuan masalah. Sedangkan pada inquiry learning system ini, maka merupakan proses yang kelanjutan dari discovery, yaitu penyelidikan atau pernyataan atau pemeriksaan. Dengan kata lain, inquiry adalah suatu perluasan dari proses-proses discovery gitu yang digunakan dengan cara yang lebih dewasa, sehingga inquiry ini lebih mengandung proses-proses mental yang lebih tinggi gitu tingkatannya dibandingkan dengan discovery. Seperti misalkan merumuskan problema atau masalah sendiri, merancang dan melakukan eksperimen, mengumpulkan dan menganalisis data, menarik kesimpulan, maupun yang memiliki sikap-sikap objektif, jujur, keinginan hasrat atau ingin tahu, terbuka, dan sebagainya. Nah, di sini ada langkah kerja atau sintak dalam inquiry learning system. Nah, yang pertama ada orientasi masalah. Nah, pada tahap pertama ini, guru memberikan pengarahan gitu terkait masalah atau problem yang akan dibahas dan dipecahkan oleh siswanya tersebut. Tapi yang perlu diketahui bahwa di sini guru tidak dituntut untuk memberikan sebuah pertanyaan, sebagaimana yang pada discovery learning system, di mana guru harus memberikan pertanyaan. Yang kedua di sini
ada pengumpulan data dan verifikasi. Nah, pada tahap ini, siswa diharapkan dapat merumuskan masalah dan membuat hipotesis di mana si siswanya sendiri yang mencari pertanyaan terkait masalah yang akan dibahas. Ketiga, ada pengumpulan data melalui eksperimen yang dilakukan dengan penyelidikan. Yang keempat, ada pengorganisasian dan formulasi eksplanasi ya untuk menguji hipotesis tadi ataupun dan yang terakhir ada analisis proses inquiry. Itu sebagai fasilitator, sebagai rekan diskusinya gitu. Jadi di sini guru diharapkan untuk lebih aktif dan kreatif untuk menciptakan suasana yang nyaman bagi muridnya. Sedangkan siswa di sini dituntut untuk lebih aktif menemukan dan merancang masalah, melakukan eksplorasi, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada kelebihan dan kelemahan sistemnya. Kelebihannya di sini bisa mendorong siswa untuk lebih berpikir dan bekerja keras terhadap suatu masalah, memberikan juga motivasi, kemudian membantu dalam menggunakan ingatannya, mengembangkan keterampilan, dan lain sebagainya. Di sini ada kelemahannya, di sini memberikan siswa terlalu bebas dalam belajar. Jadi di sini guru harus mengetahui batasan di mana siswa itu untuk bebas di sini. Kemudian di sini menuntut untuk guru lebih banyak kreatif di sini, jadi sehingga bisa merubah kebiasaan siswa dalam belajar. Dan di sini si siswanya itu harus memiliki modal gitu, kesiapan dan keberanian. Dan yang terakhir itu di sini dibatasi oleh jumlah siswa dalam suatu kelas. Sehingga jika jumlah siswanya terlalu banyak, maka sistem ini kurang cocok untuk diterapkan. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Zikra mengenai scientific learning. Kepadanya dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan ragam strategi pembelajaran yang selanjutnya yaitu scientific learning. Yang pertama, pengertian scientific learning atau istilah lainnya adalah scientific approach yang dalam bahasa Indonesia adalah pendekatan saintifik. Adalah model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengolah informasi atau data, kemudian mengkomunikasikan itu menurut Kemendikbud tahun 2014. Nah, dengan menerapkan pendekatan ini, siswa tidak lagi digunakan sebagai objek belajar, melainkan siswa digunakan sebagai subjek pembelajar. Nah, guru hanya bertugas sebagai mediator dan juga motivator. Nah, kemudian selebihnya siswa yang menentukan. Nah, sebenarnya pendekatan ini itu sudah digunakan dalam kurikulum di Indonesia dengan istilah learning by doing, yaitu siswa yang aktif dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, secara formal sudah diadopsi dalam kurikulum 1975. Kemudian, yang selanjutnya, next. Nah, ciri-ciri pendekatan saintifik itu ada mengamati, mengamati biasanya studi kasus itu ya, scientific learning itu. Yang pertama itu mengamati, kemudian menanya, mencoba, menalar, lalu mengkomunikasikannya. Oke, next selanjutnya. Nah, tujuan pembelajaran scientific learning yaitu meningkatkan keterampilan berpikir intelektual, mengembangkan keterampilan memecahkan masalah sistematis, kemudian melatih peserta didik untuk mengkomunikasikan ide baik dalam bentuk tulisan maupun presentasi. Slide selanjutnya. Tahap-tahap penerapan saintifik itu nggak beda jauh dengan ciri-ciri pembelajaran ini. Yang pertama itu pengamatan. Misalnya seorang guru itu memberikan kasus A. Nah, lalu muridnya yang mengamati kasus tersebut. Kemudian bertanya, menciptakan dialog interaktif antara murid dan
guru. Kemudian setelah bertanya-tanya tentang apa kebingungan dia dalam kasus tersebut, lalu guru menjawab pertanyaan siswanya dan mengumpulkan informasi yang didapat. Setelah mengumpulkan informasi yang didapat, siswa itu mengolah informasi. Nah, setelah diolah, baru siswa mengkomunikasikannya atau mempresentasikannya. Oke, next. Nah, kemudian ada juga kelebihan dan kekurangan scientific learning. Nah, kelebihannya, scientific learning itu adalah untuk meningkatkan keterampilan dan proses kognitif, nah, atau kecerdasan. Yang kedua, menguatkan pengertian ingatan, dan juga transfer pengetahuan. Yang selanjutnya yaitu pembelajaran berpusat pada peserta didik, dan pendidik aktif mengeluarkan gagasan. Dan yang terakhir adalah mendorong siswa untuk berpikir intuisi dan merumuskan hipotesis sendiri. Nah, kemudian kekurangan scientific learning yaitu yang pertama, menimbulkan frustasi bagi siswa yang kurang dalam minat belajarnya gitu. Nah, yang kedua, tidak efisien jika diterapkan di dalam kelas yang jumlah peserta didiknya banyak. Kemudian juga tidak hanya cocok untuk pengembangan pemahaman dan kurang terperhatikannya aspek lain. Nah, mungkin cukup sekian kesimpulannya. Berdasarkan penjelasan mengenai ragam strategi pembelajaran, kita dapat mengetahui ada 3 macam strategi ataupun model pembelajaran yang dapat diterapkan. Setiap strategi pembelajaran yang ada tentunya pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Tujuan utama dari ragam strategi pembelajaran yaitu tercapainya standar kompetensi lulusan yang meliputi sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Nah, konsep belajar cepat adalah suatu pendekatan dalam dunia pendidikan modern yang menawarkan alternatif baru dalam proses pembelajaran. Konsep ini adalah sebuah konsep belajar yang dilatar belakangi oleh kecepatan perubahan dunia yang menuntut adanya upaya untuk mengantisipasi perubahan tersebut. Dengan cara inilah seseorang akan dapat belajar dengan menggunakan cara yang paling alamiah. Dan yang alamiah itu akan menjadikan proses belajar menjadi mudah, sedangkan belajar yang mudah akan menjadikan belajar menjadi lebih cepat. Dalam model inquiry discovery learning, ini sangat berhubungan dengan scientific learning. Keduanya tidak dapat dipisahkan, melainkan saling melengkapi satu sama lainnya. Jadi, strategi inquiry discovery learning menjadi prasyarat guna untuk memperkuat strategi pendekatan ilmiah atau scientific yang lebih rumit. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kami meminta maaf jika ada kesalahan. Dan terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.